Saya mohon maaf kepada adik Suparsi yang pada waktu itu terpaksa tidak bisa melanjutkan ke bangku SMA meskipun dengan nilai ujian SMP yang sangat baik karena kondisi ekonomi keluarga yang tidak memungkinkan. Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semuanya, semoga kita diberikan kesehatan, semoga kita diberikan kekuatan dalam menjalankan berbagai aktivitas dalam kehidupan kita. Pada kali ini saya ingin menunjukkan sebuah video yang sangat menguras emosi, di mana ada seorang profesor di UGM. Beliau terlahir dari orang yang sangat sederhana, bisa dibilang orang yang miskin, tapi beliau mampu menjadi seorang profesor. Bahkan di dalam pidatonya saat pengukuhan guru besar, beliau minta maaf kepada adiknya yang pada waktu itu adiknya tidak bisa melanjutkan pendidikan karena terbatasnya ekonomi, padahal adiknya memiliki nilai yang tinggi, sehingga profesor inilah yang orang tuanya hanya bisa membiayai kakaknya ini yang akhirnya menjadi seorang profesor, dan beliau minta maaf secara personal, secara pribadi kepada adiknya yang pada saat itu tidak lanjut tidak lanjut ke SMA karena tidak memiliki uang orang tuanya untuk sekolah dua-duanya. Ayo kita saksikan bersama-sama. Terima kasih sebesar-besarnya saya aturkan kepada orang tua saya, Bapak Pujidiono almarhum, dan ibu saya, Ibu Sumirah, yang telah mengasuh, membesarkan, mendidik, memberikan keteladanan, dan menumpahkan semua kasih sayang kepada saya. Meskipun Bapak almarhum dan Ibu tidak bisa membaca menulis, tidak pernah merasakan bangku sekolah, dan bahkan dengan kondisi pendapatan keluarga yang sangat terbatas, di mana Bapak almarhum sebagai buruh tobong gamping dan Ibu sebagai penjajah gula Jawa. Dengan berjalan menyusuri jalan-jalan di kota Yogyakarta, secara khusus saya mohon maaf kepada adik Suparsi yang pada waktu itu terpaksa tidak bisa melanjutkan ke bangku SMA meskipun dengan nilai ujian SMP yang sangat baik karena kondisi ekonomi keluarga yang tidak memungkinkan. Untuk membiayai sekolah kita berdua, semoga pengodaman kakak-kakak dan adikku mendapat imbalan kebaikan Allah. Sekalian, siapa yang tidak emosi, siapa yang tidak meneteskan air mata ketika melihat pidato dari Profesor Jia. Beliau dilahirkan dari orang yang tidak mampu, orang tuanya, ibunya penjual gula keliling di Yogyakarta, adiknya sampai tidak lanjut sekolah karena keterbatasan ekonomi, tapi akhirnya beliau mampu menjadi seorang profesor di universitas ternama di Indonesia, di UGM. Itu prestasi yang sangat luar biasa. Apa yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, wahai sahabat-sahabatku, adik-adikku yang saat ini sedang berjuang, yang mungkin dari kalangan orang tidak mampu, yang mungkin tidak seberuntung orang-orang yang dilahirkan dari orang yang sukses, yang mungkin saat ini sedang berada di perkampungan, yang saat ini mungkin berada di pedesaan, yang mungkin saat ini berada di pedalaman yang jauh sekali dari keramaian. Kalau kalian punya ambisi, kalau kalian punya cita-cita, punya keinginan yang besar, maka sekarang tidak ada yang mustahil untuk kalian bisa raih. Ayo tetap semangat. Contohnya Profesor Jia, beliau lahir mungkin jauh di atas kita, yang mana pada waktu itu belum ada yang namanya media sosial dan sebagainya. Tapi hari ini mungkin juga belum ada beasiswa dan sebagainya. Saat ini banyak sekali beasiswa yang disediakan oleh pemerintah, baik pemerintah daerah, pemerintah pusat, atau banyak sekali swasta-swasta yang memberikan beasiswa kepada teman-teman semua yang punya keinginan besar, yang pastinya teman-teman punya keahlian beda dengan orang-orang yang lain. Makanya saya menghimbau, ayo raih semangat kalian, raih cita-cita kalian yang mungkin saat ini pesimis karena lahir dari seorang orang yang ayahnya tidak berpendidikan, yang tidak pernah mengenyam pendidikan tinggi. Saatnya
Kitalah, saatnya kalianlah yang harus memutus itu. Memang privilege itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita, tapi tidak sedikit orang-orang sukses itu terlahir dari orang-orang yang lemah, terlahir dari orang-orang yang kondisinya tidak sebaik orang-orang yang memiliki privilege, ayahnya seorang pegawai, ayahnya seorang presiden, ayahnya seorang menteri dan sebagainya. Tapi memang privilege itu memang 10 langkah di depan kita, tapi bukan berarti orang yang tidak punya privilege yang bagus, yang bukan keturunan orang-orang bangsawan, tidak punya harapan, tetap sama. Karena latar belakangan itu tidaklah mempengaruhi sebuah keberhasilan, asalkan kita serius untuk mengejarnya, serius untuk meraihnya dengan kerja keras, dengan belajar yang tekun, terus meraih inovasi-inovasi dan sebagainya, latihan soal-soal yang banyak, khusus yang saat ini masih di jenjang pendidikan. Jadi sesuatu yang mustahil akan menjadi sesuatu yang sangat tidak mustahil ketika kita serius untuk mengejarnya. Oleh karena itu, belajarlah dari Prof. Sarjia ini. Beliau bukan terlahir dari privilege yang bagus, beliau terlahir bukan dari privilege orang kaya, justru beliau terlahir dari privilege orang yang sangat sederhana. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ayo kita tetap semangat, ikhtiar yang baik, doa yang serius. Tentu orang tua itu peranannya sangat vital, sangat berharga untuk khususnya seorang anaknya. Saya Afri Sakti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.